Action. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, perkenalkan saya Cynthia Dewi Kusuma Wijaya dari SMP Unity School. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu Miss Novi, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Untuk pertanyaannya Miss Novi, Ya, apa yang dimaksud dengan motivasi belajar menurut Miss Novi? motivasi belajar itu adalah suatu kekuatan atau dorongan baik secara ekstrinsik atau intrinsik untuk melakukan sesuatu. Kalau motivasi belajar berarti dalam hal ini adalah untuk belajar, seperti itu. Kalau menurut Miss Novi, gambaran atau pandangan motivasi siswa bagaimana itu? Motivasi siswa ada beberapa. Yang pertama ada motivasi intrinsik yang memang berasal dari keinginan dia untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru, untuk bisa mencapai sesuatu lebih lagi dari yang sekarang. Kemudian ada motivasi ekstrinsik, berarti kalau motivasi ekstrinsik itu bisa didapat dari luar dirinya. Itu bisa dari orang tua, bisa dari gurunya, bisa dari lingkungan atau teman-temannya, atau bahkan mungkin imbalan dan lain-lainnya. Kemudian ada motivasi afiliasi. Motivasi afiliasi di mana dia menginginkan untuk sosial, seperti itu. Kemudian motivasi pencapaian, dia mementingkan prestasi, bagaimana dia bisa mencapai prestasi tersebut. Dan juga ada motivasi kekuasaan di mana dia pengen menjadi yang berkuasa di dalam kelas atau di kehidupan sosialnya. Dari yang dijabarkan oleh Miss Novi, apa yang membuat Miss Novi ingin memotivasi para siswa? Yang membuat ingin memotivasi anak adalah supaya kita bisa memaksimalkan kemampuan anak, baik dari ketika dia bisa muncul dari dirinya sendiri, yang intrinsik itu sudah kuat, apalagi didukung dengan motivasi ekstrinsik, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya sehingga dia bisa melakukan pencapaian yang maksimal dari apa yang modal dia, dan bisa kita tingkatkan secara maksimal. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Miss Novi selalu memberikan motivasi belajar kepada siswa pada saat pembelajaran berlangsung? Iya, jelas, karena itu sangat penting. Sangat penting karena bagaimanapun input, kemudian pengalaman belajar, kemudian itu menentukan outputnya, sehingga guru wajib bisa memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Dan pertanyaan yang terakhir, upaya atau usaha apa saja yang Miss Novi sudah lakukan dalam memberikan motivasi belajar kepada siswa? Ya, motivasi kita berikan komplit. Jadi sebelum belajar kita gunakan untuk tes gaya belajar apa yang tepat. Jadi dari VAK-nya, visualnya, kognitifnya, atau auditori. Jadi kita sesuaikan dari apa yang ada di situ. Jadi dukungan pengalaman belajar atau pengejaran secara pribadi atau secara kelompok itu kita pedulikan juga. Kemudian pengetahuan tentang metakognitif itu juga kita berikan, bagaimana mereka mengatur, merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi, sehingga mereka bisa, ketika bisa melakukan itu terus-menerus, maka nantinya mereka akan bisa memberikan yang terbaik. Dan juga ketika untuk pengalaman belajar, kita juga memotivasi dengan apa? Dengan guru itu juga memberikan contoh, bisa menjadi teladan untuk anak-anak. Dia menunjukkan kecintaannya dalam ilmu pengetahuan, dia belajar terus-menerus, sehingga itu juga memotivasi anak. Dan kita untuk pengalaman belajar, kita gunakan teknologi, kita gunakan berbagai metode dan model pembelajaran, sehingga mereka termotivasi juga, karena kita juga berikan tantangan-tantangan, dan kita juga ada reward supaya mereka termotivasi. Jadi sebelum, kemudian ketika pembelajaran, dan sesudah itu juga kita berikan supaya murid bisa termotivasi semua dan mencapai hasil yang maksimal. Baik, terima kasih Miss Novi atas waktunya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan guru pamong.
Perkenalkan, saya Cynthia Dewi Kusuma Wijaya. Saya akan mewawancarai narasumber yaitu guru IPS Mr. Anjas untuk mengeksplorasi identifikasi penyebab masalah. Oke, untuk pertanyaannya Mr. Anjas. Baik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan motivasi belajar menurut Mr. Anjas? Oke, baik, Miss Cynthia. Untuk motivasi menurut saya adalah sikap dan suatu nilai-nilai yang mempengaruhi suatu individu untuk mencapai suatu tujuan atau mencapai goalsnya dalam hidupnya, seperti itu. Begitu untuk menurut saya adalah seperti itu untuk motivasi itu. Begitu, Miss Cynthia. Iya, Mr. Anjas. Kalau menurut Mr. Anjas, bagaimana gambaran atau pandangan motivasi belajar siswa yang untuk sekarang ini dinilai sangat rendah? Oke, baik. Saya akan mencoba jawab untuk gambaran motivasi siswa yang saat ini motivasi untuk belajar siswa itu rendah. Kita perlu pahami bersama dan menjadi sudah wajib sebagai seorang guru kita harus menggarisbawahi hal tersebut. Ya. Nah, gambaran motivasi siswa dalam menurut saya adalah bagaimana kita sebagai guru mampu atau mau untuk menyadarkan kewajiban siswa untuk belajar dan mengarahkan siswa, karena memang permasalahan pada saat ini siswa itu sering lupa akan dengan kewajiban mereka, yaitu sebagai siswa harus belajar untuk lebih giat. Nah, sekarang apalagi tantangan pada masa kini adalah berbagai tantangan, mulai dari handphone dan lain-lain seperti itu. Iya, Ya, begitu. betul ya, Pak, ya. Ya. Untuk yang masalah handphone itu sangat Iya. menjadi halangan atau rintangan bagi siswa karena mereka lebih terpaku pada gadget mereka itu, Iya. sehingga menghalangi mereka motivasi belajar. Iya, benar sekali. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Mr. Anjas ingin memotivasi para siswa agar mereka dapat meningkatkan kemampuan belajar? Oke, baik. Sudah, saya akan mencoba jawab. Hal-hal yang membuat saya ingin memotivasi siswa untuk belajar itu karena memang sudah menjadi tugas saya atau tugas kita sebagai seorang guru untuk mau mendampingi dan mengarahkan siswa agar dapat mau mengikuti serta mampu menyelesaikan tugas atau kewajibannya mereka sebagai seorang pelajar masa kini, karena memang kadang mungkin anak-anak sekarang sudah mulai terlena dengan adanya tadi gadget dan sebagainya, itu membuat mereka terlena, lupa akan kewajiban mereka untuk belajar saat ini. Jadi mempengaruhi motivasinya untuk belajar itu berkurang, seperti itu. Ya. Baik, Pak Anjas. Oke, selanjutnya, apakah Pak Anjas selalu memberikan motivasi belajar ke siswa saat pembelajaran berlangsung? Oh ya, itu tentu. Jadi saya akan sering selalu untuk menyisipkan kata-kata motivasi atau membangun di setiap pelajaran saya, entah itu di awal ataupun di akhir, seperti itu. Itu dengan harapan dapat menjadi suatu bekal semangat untuk anak-anak untuk belajar atau mau memahami materi yang kita berikan, paling tidak seperti itu. Ya, betul sekali, Mr. Anjas. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Pak Anjas mempunyai upaya atau usaha apa dalam memberikan motivasi belajar siswa? Oh, iya. Tentu saya mempunyai upaya untuk memotivasi siswa jadi setelah atau ketika selesai dengan mata pelajaran saya, mungkin nanti saya akan meminta waktu kepada anak tersebut untuk berbicara lebih empat mata, karena kita itu sebagai guru juga mengetahui bahwa anak ini
grafiknya naik atau turun kita pasti tahu. Jadi kita bisa membaca lewat situ. Mungkin seperti itu, Miss Cynthia. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, upaya apa saja yang dapat dilakukan Pak Anjas dalam memberikan motivasi belajar siswa? Oke, baik. Langkah yang saya berikan untuk memotivasi siswa itu saya seperti tadi, saya jika itu lingkupnya itu individu, saya akan berusaha untuk berbicara empat mata atau deep talk dengan anak tersebut. Jadi kita bisa mengetahui apa sih yang menjadi permasalahan atau kesulitan dari anak-anak itu untuk belajar atau mau untuk belajar saat ini. Nah, kalau itu sifatnya adalah lingkup kelompok atau kelas misal itu, nah saya nanti akan meminta jam tertentu untuk mungkin memberikan refleksi dari pihak guru sendiri ataupun juga dari murid. Jadi seperti itu. Jadi ada refleksi yang berasal dari kawan mereka. Jadi mungkin itu bisa menyentuh hati anak-anak untuk mendorong untuk menggerak mau untuk belajar saat itu. Seperti itu. Ya. Ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir untuk Mr. Anjas, Ya, baik. Bagaimana cara Mr. Anjas memotivasi para siswa yang kesulitan untuk menyelesaikan soal HOTS? Karena kita PTS, PAS kan harus ada soal AKM dan mereka itu sangat kurang pemahaman materi mengenai literasi dan numerasi. Ya. Oke, baik, Miss Cynthia, saya mencoba untuk menjawab. Ya, memang benar. Untuk kesulitan untuk anak-anak siswa-siswa sekarang ini adalah adanya soal bentuk HOTS atau kalau di sekolah kita dikenal dengan AKM. Ya, untuk mengatasi hal tersebut, kami atau guru terutama dalam hal ini guru menggunakan ruang pojok literasi, itu sebagai suatu sarana untuk mengatasi kejenuhan ataupun kurang minatnya anak-anak dalam membaca. Jadi kita mempunyai seperti pojok membaca itu kita arahkan untuk anak-anak untuk membaca di sana, dan setiap akhir di homeroom atau ada homeroom time itu kita usahakan untuk anak-anak untuk mencari bahan bacaan tiap harinya seperti itu. Jadi anak-anak jadi mudah untuk terbiasa dalam mempelajari soal-soal bacaan atau soal-soal HOTS. Jadi bisa menarik nalar anak itu untuk bekerja seperti itu. Baik, terima kasih Mr. Anjas untuk waktunya, dan juga saya mohon saran dan masukannya kepada Bapak Ibu dosen dan guru PAMO agar masalah yang terjadi dalam sekolah kami dapat tersolusi dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Cynthia Dewi Kusumawijaya dari SMP Unity School. Hari ini saya akan melakukan wawancara mengenai eksplorasi penyebab masalah mengapa motivasi belajar siswa rendah. Hari ini narasumber kami yaitu Mr. Wildan, adalah guru BK di Sekolah Unity School. Untuk berikut pertanyaannya, apa yang dimaksud motivasi menurut Mr. Wildan? Baik, terima kasih. Motivasi dalam artian saya adalah ketika setiap siswa itu memiliki keinginan atau memiliki dorongan supaya mereka itu mencapai tujuan. Nah, tujuannya itu adalah prestasi, begitu Mas. Oke. Yang kedua, gambaran atau pandangan mengenai motivasi siswa pada saat sekarang ini bagaimana ya, Sir? Di era digital sekarang, dengan adanya kemajuan teknologi, sehingga siswa itu memiliki suatu kasus seperti misalkan kecanduan gadget. Nah, dari kecanduan gadget tersebut, siswa itu kan pasti menimbulkan efek negatif.
Kemudian apa yang membuat Mr. Wildan ingin memotivasi para siswa agar tidak terdampak dari pengaruh gadget tersebut? Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru itu harus dituntut kreatif supaya siswa itu tidak jenuh. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan motivasi seperti membuat jurnal belajar kepada mereka. Terus habis itu memberikan apresiasi kepada setiap siswa, baik yang berhasil maupun yang sudah berani mencoba meskipun gagal. Terus yang ketiga, siswa dibiasakan untuk percaya diri seperti itu dengan kemampuannya masing-masing seperti itu. Oke, selanjutnya, apakah Mr. Wildan selalu memberikan motivasi belajar siswa pada saat pembelajaran berlangsung? Ya, benar Miss. Di setiap pembelajaran yang saya lakukan, saya selalu memotivasi kepada seluruh siswa agar mereka itu tidak hanya terpaku pada hasil, tapi juga pada proses. Karena pembelajaran itu kan tidak bisa dilakukan secara instan ya, tidak bisa dilakukan secara semalam. Maka dari itu saya selalu menghimbau kepada setiap siswa untuk menghindari yang namanya sistem kebut semalam atau yang biasa kita sebut SKS. Nah, makanya ketika ada tugas misalkan dikasih jarak waktu beberapa hari, jangan menunggu H-1 tetapi langsung segera kerjakan, buat prioritas mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang bisa dikerjakan lain waktu, seperti itu. Baik, Sir. Oke, kemudian upaya Mr. Wildan dalam memberikan motivasi belajar siswa tadi sudah disampaikan. Dan kemudian apa saja yang sudah Mr. Wildan lakukan dalam memberikan motivasi belajar siswa? Saya memberikan sosialisasi kepada siswa apa saja dampak positif, apa saja dampak negatif dari penggunaan gadget. Gadget itu seperti sebuah pisau, ada dua sudut pandang. Kita mau melihat dari sudut yang tumpul atau sudut yang tajam. Nah, begitu juga dengan gadget, Miss. Ketika gadget itu digunakan bukan untuk sebagaimana mestinya, pasti para siswa akan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Misalkan kecanduan game online, terus habis itu mohon maaf seperti pornografi, apalagi kasus-kasus yang sedang marak terjadi ini baik di kalangan dewasa maupun anak sekolah itu adalah judi online. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut maka diperlukan pengawasan yang ekstra, baik itu dari masing-masing orang tua maupun guru yang berada di sekolah. Lalu saya juga akan memberikan edukasi terkait dampak positif dari penggunaan gadget seperti untuk belajar, mencari informasi-informasi yang tidak bisa didapatkan dari sekolah, dari guru-gurunya seperti itu. Karena internet itu kan universal ya, luas sekali. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang yang bukan dari Indonesia, bisa mencari ilmu yang bukan dari Indonesia. Jadi internet itu kalau dilihat dari sisi positif bisa membuka mata dan jendela dunia ya, seperti itu, Miss. Oke, baik. Terima kasih sekali atas waktunya, Mr. Wildan. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan guru Pamong. Saya juga memohon saran masukannya agar bermanfaat bagi sekolah kami. Sekian dan terima kasih.